Utang pemerintah sering jadi headline besar. Perdebatan panjang, angkanya fantastis. Ribuan triliun. Eh, banyak yang mengatakan bahwa Indonesia terjebak dalam spiral utang 7 turunan. Atau dengan kata lain, 7 turunan Republik Indonesia sulit melunasi utang. Selamat datang dalam program podcast Insight Kontan. Saya Hafid Febri. Bersama saya telah hadir Profesor Antoni Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies. Apa kabar, Prof? Baik. Ya, bersama Profesor akan membantu kita memahami bersama-sama persoalan utang pemerintah. Yang kita tahu nilainya juga sudah sangat fantastis. Dan seperti biasa juga saya ditemani oleh sahabat saya, Mas Ajis ini. Apa kabar, Mas Ajis? Baik, Mas Hafid. Ya. Kita ngobrolin utang hari ini ya. Oke. Nah, ini ada Profesor nih. Nah, sobat kontan semua harus stay sampai akhir kalau ingin memahami arah ekonomi kita, arah pengelolaan keuangan negara. Dan kita tidak hanya bicara angka ya, Prof, tapi juga kita akan melihat arah dan dampak kebijakan pemerintah dalam mengelola utang. Karena persoalan keuangan negara, kita akan bicara utang. Kita tahu hampir sebagian besar keuangan negara kita dibiayai dari utang. Tahun ini saja pemerintah menargetkan dalam APBNP 2026 itu akan menarik utang baru sekitar 832 triliun. Sementara sampai posisi kuartal 3, Prof. Kalau kuartal 4 belum keluar datanya. Di laman websitenya Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan itu disebutkan bahwa total utang pemerintah itu di angka 9.403 triliun, naik 2,98% dibandingkan kuartal 2 2025. Kuartal 2 2025 itu 9.114 triliun kalau nggak salah. Jadi di kuartal 3 sudah 9.408 triliun. Luar biasa lompatan ya. 9.500 lah ya. Hampir 9.500 ya. Luar biasa. Ditambah lagi tahun ini mau narik lagi 832 triliun ya. Iya. Artinya, dan perlu sobat kontan ketahui semua, ini untuk pertama kalinya level utang Indonesia tembus di angka 9.000 triliun, Prof. Iya. Untuk pertama kalinya. Luar biasa, apalagi karena pemerintah butuh belanja sangat besar. Belanja program prioritas. Ya. Tapi pemerintah selalu mengatakan masih di bawah rasio utang masih di bawah batas. Iya. Masih di angka 40%-an. Ya. Ya, karena undang-undang mengatur batas maksimalnya 60%. 60%. Tapi rasio terhadap PDB, rasio utang terhadap PDB itu kan hanya angka. Lebih penting dari itu sebenarnya, bagaimana efektivitas dan kualitas pemerintah dalam mengelola dan membelanjakan utang. Ya kan? Nah, bagaimana Profesor Antoni melihat persoalan itu, Prof? Iya. Makasih Mas Hafid. Ya. Gini. Jadi 60% itu sebetulnya ada latar belakangnya. Oke. Kenapa kita 60%? Ya. Itu latar belakangnya itu dari sebetulnya kita mengikuti Eropa sewaktu mereka mau menjadi Uni Eropa. Untuk menjadi Uni Eropa, semua negara harus maksimum defisitnya 3%. Kenapa defisit anggarannya 3%? Dengan asumsi pertumbuhan mereka itu 5%. Dan itu akan mengerucut menjadi 60%. 3 bagi 5. Kasarnya begitulah. Itu nanti ada teorinya, dia mengerucut 60%. Nah, artinya kenapa dibikin 60% salah satunya itu adalah sekitar 2 kali penerimaan pajak. Rasio pajak. Rasio pajak di sana kurang lebih 30%. Ya, dipikir 2 kali itu aman lah. Nah, sekarang kita bagaimana Indonesia? Ya? Indonesia sekarang rasio pajak kita itu di bawah 9%. Di bawah 9%. Di bawah 9% yang tahun ini ya sekarang ya pajak. Dengan PNBP pun di bawah 10%. Nah, kalau kita mengikuti logika dari Uni Eropa, maka batas aman
rasio pajak kita tuh sebetulnya cuman 2 kali lipatnya dari 10% lah, anggap 20%. Ya. Maksudnya batas rasio utang ya? Batas rasio utang yang 60%. Ya, itu kalau kita mengikuti logika mereka, maka itu sekarang 20%. Bukan 60% ya? Bukan 60%. 2 dikali penerimaan pajak, rasio pajak. Berarti udah lewat dong? Berarti sekarang 40%. Nah, berarti itu udah lewat. Itu satu. Dan itu juga bisa diukur yang menurut IMF. Ini menurut IMF nih. Ya. Utang yang aman adalah di mana tidak membebani fiskal, tidak membebani APBN di dalam pembayaran bunga pinjamannya. Bunga pinjamannya. Nah, bunga pinjaman kita tadi sekarang sudah mencapai 26% dari penerimaan pajak kita. Jadi kita ada penerimaan pajak, persis ya. Jadi 26% harus bayar bunga. Bayar bunga. Ini luar biasa. Jadi seharusnya udah tidak sustain. Menurut IMF itu hanya 10%. Kalau di lampiran Perpres tentang rincian APBN 2026, pemerintah tahun ini mengalokasikan anggaran untuk membayar bunga utang. Itu di angka 599 triliun. Ada kenaikan sekitar 49 triliun loh kalau dibandingkan dengan APBN 2025 ya. Nah, sementara pemerintah rencana narik utang baru tadi 832. Terus katakanlah 600 triliunnya buat bayar bunga utang. Artinya 80% logikanya ya. 80% dari utang baru itu untuk bayar bunga dong. Bisa nggak dikatakan kalau gitu Indonesia ini udah terjebak dalam spiral utang, artinya gali lubang tutup lubang? Iya, jadi kalau kita lihat yang paling gampang adalah kita lihat namanya ada defisit untuk keseimbangan primer. Nah, itu keseimbangan primer itu kalau defisit artinya kita sudah defisit untuk dari penerimaan negara sudah berkurang sebelum pajak nih, sudah defisit untuk membiayai kita punya belanja. Belum membiayai itu udah defisit primer itu ya. Nah, jadi dengan ditambah bunga otomatis dari mana kalau kita bayar bunga ya harus dari utang. Nah, itu jadi itu berarti kita sudah tidak sustain, kita bayar bunga dari utang itu sudah melalui utang lagi. Jadi kalau kasarnya, kalau zaman dulu itu adalah ya semacam kayak Ponzi nih. Iya. Tadi rasionya terhadap pendapatan sudah 20% ya. Artinya 20% dari pendapatan negara untuk bayar bunga utang. 25%. 25%. Ya, udah. Sebenarnya tepatnya udah 26 ya, sekitar gitu ya. Tapi anggapnya 25. Jadi 25 itu untuk bayar bunga. Jadi pemerintah itu yang sudah dibilang bahwa ini utang kita sebenarnya tidak sustain. Utang kita sebenarnya udah terlalu besar dibandingkan kemampuan APBN kita. Nah, tidak sustain itu hitungan matematik seperti itu aja atau memang sudah ada yang meneliti soal itu, Prof? Ya, ke satu itu adalah itu berarti matematik. Berarti kalau udah lewat dari 10% tidak sustain ya. Tapi dampaknya kita udah rasakan sekarang. Nah, yaitu karena tidak sustain karena anggaran APBN kita sudah terbebani, maka transfer ke daerah kan dikurangin. Jadi dampaknya terlihat nyata ya, ada beberapa pemda-pemda yang dipotong anggaran daerah. Iya. Nah, artinya pada saat itu siapa yang menanggung ini? Menanggung artinya sekarang ini rakyat di daerah. Ya kan, rakyat di daerah tanggung, sama dengan bantuan-bantuan sosial juga pasti lebih terbatas gitu. Artinya ini risiko ketika APBN lebih banyak digunakan untuk membayar cicilan bunga utang tadi ya. Artinya kebutuhan anggaran untuk program-program yang dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat, maksud di daerah tadi menjadi berkurang gitu kan? Ya, Prof, ya? Gitu. Jadi dampaknya ini double, yaitu mengenai pendapatan negara rasionya tuh turun terus, terus kemudian pembayaran bunga utangnya udah semakin banyak. Jadi double impact. Gitu. Akhirnya apa? Nah, jadi kalau kita lihat di sini adalah kita sulit memberantas kemiskinan, bahkan kemiskinan ini mungkin bisa bertambah, tapi kita nggak tahu kemiskinan yang menurut BPS kan agak berkurang gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat BPS juga mengumumkan
bahwa yang rentan juga bertambah 12,7 juta. Bukan ekstrimnya kan? Nah, rentan miskin. Rentan miskin. Nah, Bertambah. rentan ini kalau kita kriterianya kita naikkan dari BPS itu, maka dia rakyat miskin. Iya dia. Karena kita punya kriteria itu sangat rendah sekali gitu, 600.000 kan ya pengeluaran gitu. Pengeluaran per bulan ya. Nah, kalau menurut Bank Dunia kriterianya itu rakyat miskin kita 194 juta orang dengan pendapatan. Artinya dengan kriteria pengeluaran 600.000 aja, BPS mengeluarkan data jumlah penduduk rentan miskin bertambah 12,9 juta. Enggak, itu kita punya penduduk miskin itu 25 juta. Tapi di atas 600 sedikit, mungkin ke 700, ke 800 itu naik 12,7 juta. Yang rentannya itu yang rentannya yang naik. Oh iya, yang rentannya. Iya. Jadi dia ini fiskal kita udah sulit melakukan redistribusi pendapatan. Fungsi fiskal ini APBN ini kan melakukan redistribusi pendapatan. Dia punya salah satu fungsi utamanya. Nah, sekarang ini tidak kehilangan kemampuan itu. Iya, Prof. Bicara tentang efektivitas dan kualitas pengelolaan utang. Benar nggak? Banyak mengatakan bahwa utang kita pun sebenarnya selain buat bayar utang bunga utang ya, utang bunga tadi. Pokok. Juga banyak buat menutup belanja rutin. Misalnya operasional pemerintah, belanja pegawai. Benar begitu? Iya, salah satu itu kan yang dimaksud dengan defisit. Sekarang kita tidak tahu ya, sekarang defisit kita itu misalkan 600 triliun. Nah, dari 600 triliun sebenarnya lebih ya, tapi yang 2026 saya agak lupa berapa. Itu defisit itu adalah dari penerimaan negara kan dikurangin belanja. Itu udah tercampur. Ya salah satu belanja itu adalah yang satu bunga, yang satu adalah belanja rutin, udah pasti juga ada di situ. Nah, berapa bunganya dan berapa yang belanja yang untuk hal-hal rutin itu, ya itu pasti sudah tercampur dan juga terpengaruh oleh penurunan pendapatan negara ini gitu. Padahal sebenarnya utang ini menjadi sesuatu yang bukan diharamkan. Semua negara juga menarik utang. Negara-negara besar. Pun persoalannya membedakan, mungkin mereka bisa mengelola hutang itu menjadi instrumen alat pembangunan yang efektif yang dirasakan oleh masyarakat luas. Tapi ketika konteks Indonesia, ketika hutang justru banyak dipakai buat bayar bunga utang, menutup belanja rutin. Kalau begitu utang, penarikan utang tidak bisa dirasakan manfaatnya, tidak produktif. Apalagi ditarikin dari utang lagi. Nah, itu spiral utang tadi. Gali lubang tutup lubang. Nah, bicara risiko fiskal kalau gitu, Dok. Ini Prof. Artinya satu-satunya cara pemerintah supaya bisa mengerem penarikan utang, supaya laju utang tidak terus bertambah. Kalau terus begini, digas terus nih utang, bukan 7 turunan lagi, bisa 10 turunan kita nggak bisa bayar utang. Mendongkrak pendapatan, ya. Solusinya supaya bisa mengurangi utang. Iya. Jadi sebetulnya kan pemerintahan sekarang ini, pemerintahan Prabowo sebetulnya sudah sadar bahwa kita punya penerimaan negara ini kan sangat rendah rasionya. Oleh karena itu dia di dalam kampanye juga sudah mewacanakan menaikkan rasio pajak sampai 14%, 15%, 18% kan gitu kan. Tetapi yang sekarang ini malah 2025 malah turun. Dari itu malah masih turun gitu. Nah, sekarang pertanyaannya apakah bisa ke sana apa tidak gitu. Nah, itu diupayakan ke sana, tapi ya kalau itu memang tidak bisa diupayakan kenaikan rasio pajak itu, ya maka kita akan terjerumus lebih dalam kita punya krisis fiskal ini. Saya mengkategorikan kita udah krisis fiskal. Oh, jadi sudah saya mengkategorikannya sudah. Artinya begini, kalau krisis fiskal itu artinya sudah mengganggu kita punya operasional. Nah, salah satunya yang tadi TKD. Tanda-tandanya itu pemotongan di daerah. Transfer ke daerah. Ya kan? Nah, di mana kemudian daerah mencoba untuk menaikkan pendapatan dia lagi. Itu di mana? Prof, itu bukan karena di daerahnya itu tidak produktif dalam membelanjakan. Kan Purbaya bilang karena daerah banyak yang tidak terserap belanjanya, makanya kami potong. Ya itu banyak alasan lah untuk bisa ke sana, untuk gitu apa segala, itu banyak alasan. Kalau dibilang bahwa daerah tidak produktif,
itu di mana, berapa tiap tahun misalkan uang lebih yang ada di daerah. Itu kan bisa, apakah itu kecil, apakah itu hanya sebagai ya ini invoice belum masuk, ya kayak apa gitu kan. Nah, ini harus dianalisa lebih ini. Tapi artinya bahwa apapun itu alasannya, dengan pemotongan ini berarti sudah mengorbankan, sudah memberikan dampak kepada daerah. Bahwa daerah, kalau seandainya itu cukup, daerah kan tidak akan menaikkan pendapatan asli daerahnya. Ya. Nanti kita lihat bahwa beberapa waktu Agustus yang lalu naikin PBB, naikin PBB kan, pajak modal 300%, 400%, cuman itu aja yang bisa gitu kan, sama pajak kendaraan kan, BBN, gitu kan. Betul. Cuman itu aja gitu. Nah, sampai bupatinya itu di demo habis-habisan. Nah, kalau ini masih sustain, belanjanya masih oke, ya, kalau yang dikatakan oleh Menteri, Pak Menteri, maka sebetulnya kan mereka tidak akan menaikkan kan. Nah, inilah, jadi sebetulnya sudah ada dilematis di situ gitu. Selain pemangkasan anggaran transfer daerah, indikasi krisis fiskal lainnya ada nggak? Ya, artinya bahwa di sini ya karena kita punya defisit sudah terpantek di 3%, ya mereka sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kalau seandainya ini defisit tidak menjadi bisa 4%, 5%, menurut saya ini udah diberdayakan juga gitu. Prof, dan mungkin ada upaya untuk menaikkan defisit ini. Apa kira-kira Prof yang supaya kita bisa hemat dalam APBN di tahun 2026 ini? Apakah mungkin memangkas anggaran untuk 8 program prioritas itu, misalnya MBG atau yang lain, karena ini kan kita uangnya dari mana? Ya, itu adalah begini, di dalam political ekonomi fiskal, itu kan kita lihat fiskal ini keberpihakannya kepada siapa. Nah, jadi ini aja yang kita lihat alokasikannya ini kepada siapa. Yang kita mengutamakannya apakah ke kelompok bawah, ke kelompok miskin, atau kemana gitu. Nah, misalkan kalau kita lihat MBG. MBG di satu pihak ya untuk mereka yang anak-anak sekolah gitu ya. Apa yang mungkin kekurangan gizi. Apa enggak kekurangan juga yang di sekolah itu. Nah, terus yang lainnya apa gitu. Nah, yang lainnya kan ada yang menikmati juga, yaitu yang mengelola dapur-dapur. Nah, apakah itu ada alokasi dari APBN itu ke sana? Nah, berapa besar itu? Itu mesti diukur gitu. Nah, itu namanya impact analisisnya gimana? Nah, apakah ada mereka mengukur gitu? Oke, ini begini, tapi bagaimana? Ini kalau seandainya kita langsung berikan kepada kelompok masyarakat miskin, mungkin tidak perlu memberikan kepada orang pemilik dapur kan gitu kan. Nah, langsung aja langsung gitu. Nah, terus juga ada yang mengeluh karena beras semuanya diambilin ke sini, jadi pedagang juga jadi pada kekurangan kan, dan nggak hanya gitu, pedagang juga jadi sepi gitu yang harusnya ini. Nah, itulah jadi dampak-dampak begininya, impact analisisnya apa tidak. Nah, jangan sampai pengelolaan fiskal ini hanya melihat sektor. MBG meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi secara makro, kalau kita lihat, selama itu tidak bertambah APBN-nya, maka tidak ada pertumbuhan ekonomi. Nah, itu mesti dilihat karena apa? Karena misalkan MBG, dia mengambil dari, pasti ada yang berkurang. Karena kita punya total sama lah, gitu kan? Pasti ada yang berkurang. Nah, 8 yang tadi program unggulan ini, Hasta Cita ini mengambil dari yang mana? Ya. Katakanlah itu. MBG misalnya mengambil dari anggaran pendidikan, begitu maksudnya? Iya, salah satu kan mesti ada yang berkurang toh. Enggak, kalau dulu kan yang awalnya kan dari apa? Dari dinas perjalanan dikurangin dan sebagainya kan gitu. Walaupun si perjalanan dinas, walaupun wakil kepala BGN membantah, tapi sebenarnya santer beredar berita yang menyebutkan kan tahun ini MBG ditambah menjadi 322 triliun. Itu sebagian mengambil alokasi anggaran
pendidikan. Iya, kalau nggak ngambil pendidikan pun pasti ada anggaran sesuatu yang diambil kan gitu. Kan nggak mungkin gitu. Nah, jadi yang anggaran yang diambil ini berarti ini berkurang. Berarti ekonomi kayak dulu waktu awal-awal tahun lah ya, 2025 perjalanan dinas, itu kan pasti hotel apa segala kan mengeluh kan gitu kan. Nah itu, jadi ini harus dilihat sekarang mana ekonomi yang impact-nya lebih besar gitu. Apa ini pengurangan dari perjalanan dinas, tiket, hotel, lalu dibandingkan dengan pertumbuhan di sini. Nah, kesalahan kita adalah selalu melihat, oh ini tumbuh, ini begini, ini begini. Korbannya kan? Yang berkurang itu tidak dianalisa. Nah, ini berarti kan kita perlu orang yang bisa meracik APBN ini supaya yang di sini taruh di sini, yang di sini. Nah, terlihat nggak di Purbaya? Nah, itulah sebetulnya political economy itu adalah ke situ gitu kan. Jadi kita melihat impact-nya apa kalau kita begini, kalau kita kurangin dari mana. Terus kita harus menghitung, ini kita kurangin sekian, dampaknya apa terhadap ekonomi gitu. Nah, saya tidak bisa mengatakan apakah itu ada apa tidak karena itu di belakang layar. Atau Prof. Jadi kita nggak bisa tahu gitu. Prof, di itu dapurnya ya. Iya. Jangan-jangan karena ruang fiskalnya sudah sangat sempit, jadi si Menteri Keuangannya juga bingung. Mengutak-atik anggaran lagi. Ya udah pasti bingung. Ya kan? Udah pasti bingung. Apalagi nih kata dia kan yang mau di switch pendapatan segini-gini aja bahkan turun. Bahkan turun. Ya kan? Iya. Sementara belanja tambah besar. Ya kan? Iya. Nah, ekonomi sekarang begini, bagaimana memberikan stimulus ekonomi supaya dari ekonomi bertumbuh itu kemudian fiskal kita juga bisa bertumbuh kan gitu. Tapi kan kita punya ekonomi kan nggak bertumbuh besar-besar banget kan. Iya. Katanya 5%. Dan mau ke 8. Enggak, 5% pun sebenarnya saya pertanyakan. Benar. Apakah benar atau tidak 5%? Iya. Karena dari 2019, 2024, itu kemarin dulu saya menulis, dan datanya adalah dari BPS, kita bertumbuh tanpa kesejahteraan. Iya. Yang tadi 9,4 juta itu berkurang. Bertumbuh tanpa kesejahteraan. Nah, jadi 9,4 juta itu kelas menengah turun, berarti kan nggak ada kesejahteraannya kan? Iya. Nah, terus sama 12,7 juta. Jadi memang ada anomali, Prof. Artinya ketika ekonomi tumbuh, ya kan? Jadi paradoks sebenarnya. Tumbuh angkanya aja kan maksudnya. Ekonomi tumbuh, tapi jumlah kelas menengah malah turun. Jumlah penduduk rentan miskin meningkat. Aneh, anomali. Iya. Jadi pertanyaannya ini anomali ini ada dua. Jadi ada dua kemungkinan maksud saya. Pertama adalah apakah policy atau kebijakan kita itu untuk orang kaya. Nah, dinikmati segelintir. Memang 56.000 naik, 56.000 orang bertambah tuh. Yang kelas atas, kerucut ya. Itu satu. Iya. Yang kedua, bahwa sebenarnya pertumbuhannya nggak segitu gitu kan. Iya, itu. Jadi ada dua kemungkinan itu ya. Ada dua kemungkinan, dan kalau saya lihat berarti kan kebijakan politik ekonominya berarti ke sana kan? Iya. Ke orang-orang kaya kan? Nah, jadi kalau saya lihat kombinasi. Kombinasi. Jadi pertumbuhan kita enggak 5% dan misalkan 3,5%, 4%, dan pertumbuhan ini untuk orang kaya. Dinikmati orang kaya. Dan ada dannya lagi. Utang kita terus bertambah. Iya. Karena tadi kan, artinya ruang fiskal terbatas. Pemerintah atau Prabowo butuh belanja besar untuk menutup kebutuhan tersebut. Pendapatan sementara turun. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya narik utang kan? Utang lagi. Prof, tapi kan ada beberapa upaya pemerintah untuk istilahnya menambah lah pendapatan negara lah. Misalnya dari kemarin penyitaan kasus-kasus yang dapat 13, mungkin Prof pernah lihat ya yang di Kejaksaan Agung ya, yang uangnya begitu banyak ya yang dia expose. Terus kemudian dari denda-denda dari sawit ya. Kemudian tambang. Itu sebenarnya bisa nggak menutupi beberapa anggaran untuk sampai nyambung, Jis. Jadi si Purbaya apa kalau nggak salah mengatakan, artinya ketika ada kritik ini anggaran MBG ditambah tahun ini jadi 320 triliun karena mengambil sebagian dari anggaran pendidikan. Purbaya membantah enggak, kita salah satunya tutup dari hasil penyitaan korupsi. Padahal kita tahu kan nominalnya sebenarnya nggak besar-besar amat loh yang diekspos oleh Jaksa Agung kan. Iya, jadi kita lihat bahwa pertanyaannya adalah apakah tahun-tahun lalu itu tidak ada uang sitaan yang masuk ke APBN? Nah,
Itu kan begini, uang sitaan itu milik APBN. Ya. Itu milik negara. Persoalannya, Prof, tahun-tahun lalu tidak diekspos. Kalau tahun ini kan diekspos. Nah, jadi dua hal, bahwa ini tidak terekspos sama yang sekarang diekspos itu beda. Makanya saya tanya, apakah tahun lalu tidak ada penyitaan-penyitaan yang masuk APBN? Ada. Nah, jadi itu adalah satu hal yang sudah normal itu. Dan kedua perlu diingat, ini ada uang-uang korupsi yang ke sana. Ini korupsi tangkap. Mau apapun, mau dari sawit yang dia bilang korupsi, tetapi perhatikan pajak yang dari bisnis ini kan akan berkurang. Pajak yang dari bisnis ini berkurang, Akan yang dari logikanya begitu. Itu kan. Nah, jadi ini gimana gitu? Karena aktivitas bisnisnya tutup, misalnya sawit tadi kan. Jadi intinya adalah bahwa kalau kita bicara fiskal negara, kita jangan ngelihat satu itu. Oh, ini ada uang naik begini. Kita lihat total aja. Totalnya adalah 9, di bawah 9% rasio pajak kita, kan gitu kan. Nah, ini udah berarti itu. Jadi kalau kita ngelihatnya harus lebih ke secara makro. Jadi jangan sepotong-potong ya. Jangan sepotong-sepotong kan sektoral. Seolah-olah kan di framing bahwa uang ini bisa nutupin ini. Uang ini bisa nutupin ini. Enggak begitu ya. Enggak begitu. Perhitungannya enggak begitu. Enggak begitu. Jadi kita lihat aja ini bahwa total kurang dari 9% atau anggap aja 9%. Nah, jadi kita lihat 9% cukup apa tidak. Sedangkan dari kita punya pembayaran bunga yaitu sudah mencapai 26% dari penerimaan pajak kita gitu. Jadi ini tidak sustain lagi. Nah, sekarang kita lihat, kita ada program unggulan, mau bagaimana? Apakah ini akan lebih baik atau ya kita mempunyai misalkan realokasi atau apapun, yang mana yang lebih baik, dan yang terpenting adalah siapa kelompok mana yang kita ingin berdayakan. Nah, Prof, kita kan pemerintah itu kan dari dulu ya, sejak awal menyusun rancangan APBN itu selalu didasarkan pada asumsi utang kan. Nah, kalau pengelolaan fiskal kita tidak mengalami perbaikan, apakah selamanya pemerintah dalam menyusun asumsi awal APBN 2027-2028 sampai 2040 nanti selalu didasarkan pada asumsi utang terus untuk menutup kebutuhan? Iya, jadi asumsi utang adalah bagian dari perencanaan di dalam kita punya APBN. Jadi yang mereka di Departemen Keuangan perkirakan adalah berapa penerimaan pajak. Nah, itu dan bukan pajak tentu saja. Nah, jadi kita lihat apakah yang ini sudah mencerminkan kenaikan perencanaan kenaikan rasio pajak yang nantinya mau 12%, 15%. Apakah sudah masuk atau belum gitu kan? Nah, kalau itu masuk, terus kita lihat bagaimana kalau ini tidak tercapai. Nah, sedangkan itu belanja udah disusun. Belanja harus sekian. Nah, dari penerimaan kita, misalkan anggap aja nanti kita perkirakan 10%. Ya. Nah, 10%, lalu kita sudah menyusun kita punya anggaran belanja. Nah, kalau ini tidak tercapai, ini bagaimana? Jadi memang sudah ada perencanaan defisit, itu dari situ. Hitungannya dari situ. Iya. Nah, kalau defisitnya tadi 3% misalnya 3%. Ya, dari ini. Nah, misalkan kalau pajak kita, rencananya tadi rasio pajaknya 9%. Kalau dengan 12% kan berarti tidak ada defisit. Iya, betul. Nah, tapi apakah berani pemerintah menaikkan pajak itu dia di tahun ini, sementara problem ekonomi, daya beli dan segala macamnya itu sedang turun, Prof. Nah, pasti bahwa di situ mereka berpikir apakah ini risikonya terhadap ekonomi bagaimana kan gitu kan. Nah, inilah sebetulnya yang ini. Jadi memang perencanaan utang itu memang sudah di dalam bagian dari perencanaan APBN. Nah, bicara soal tren penerimaan pajak yang terus menurun, sebenarnya ini agak nyambung dengan ketika Prof meragukan benar nggak sih ekonomi kita 2025 tumbuh 5%, karena faktanya penerimaan pajak kok justru turun ya. Yang 2025 saya belum menghitung. Yang saya pastikan, yang saya mempelajarinya itu adalah 2024. Menurut saya itu terlalu over gitu. Tapi 2025 penerimaan pajak juga turun kalau nggak salah
Oh, lebih turun dari dari 2024. 2024. Iya, artinya ketika ekonomi tumbuh 5%, harusnya kan penerimaan pajak juga tinggi. Ini kok malah turunnya dalam banget. Enggak, itu ada dua hal. Begini, itu bisa saja penerimaan pajak agak sama atau apapun, di mana kalau ada investasi swasta itu bergairah. Oh, ya ini ngomongin. Nah, gimana investasi, Bro? Ya, tapi kalau kita lihat itu tidak ada Tidak juga. bergairah ya, Gitu. juga kan? Enggak itu juga belum kan? Iya, tapi angkanya naik terus loh investasi. Karena PHK-nya justru meningkat. Iya, kalau di angka di BKPM kan terus meningkat investasi PMDN maupun PMA. Iya. Nah, tapi kan realisasi di lapangannya sebenarnya ada tidak pabrik yang terbangun kan begitu ya? Nah, melihatnya ya, Prof. Ini menarik. Di dalam kita punya ini data menurut PKPM untuk khususnya PMA ya. PMA, iya. Khususnya PMA ya. Lalu kalau kita sandingkan data dengan di Bank Indonesia, itu Bank Indonesia itu realisasi real ya, uang yang masuk. Dia berdasarkan neraca pembayaran. Jadi uang yang masuk. Itu dari BKPM itu ternyata periode 2015 sampai dengan terakhir berapa 2022 yang saya pelajari itu 40% lebih tinggi. 40% lebih tinggi angkanya. Iya, dari yang realisasi Bank Indonesia. Iya, Bank Indonesia. Iya. Jadi artinya di sini kita pertanyakan apakah yang di PKPM itu cuma komitmen. Komitmen investasi ya. Baru di atas kan. Jadi belum tentu dia realisasikan gitu kan. Oke, kita menyusun, ini kita mau ini berapa investasinya sekian. Tapi belum tentu kita realisasikan. Yang direalisasikan kalau kita bilang PMA itu yang di Bank Indonesia pasti tercatat di Bank Indonesia gitu. Real ya, sudah real. Iya. Oke, Prof, terakhir. Artinya kalau kita mencermati sebenarnya pertumbuhan utang Indonesia ini selalu lebih tinggi ya dari pertumbuhan ekonomi. Padahal seharusnya yang sehat itu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pertumbuhan utang. Begitu? Iya. Begini. Makanya itulah. Jadi kita lihat pertumbuhan. Jadi rasio pajak kita, rasio utang terhadap PDB itu kan naik. Itu menunjukkan kenaikan utang lebih kecil dari kenaikan PDB. Makanya rasionya naik. Gitu. Ya, itu tidak selalu begitu. Di zaman SBY itu sampai dengan 2014 itu rasio utang turun terus. Rasio utang malah turun? Turun tajam sekali. Tinggal pada saat itu, kalau nggak salah tinggal 12%. 10%. Apa yang dilakukan? Ya, karena pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari itu pertumbuhan utangnya. Jadi kita harus ngejar sebenarnya ya. Iya. Nah, supaya di zaman Jokowi itu dari itu dia begini naik terus gitu. Kebalikannya. Pertumbuhannya tidak mengikuti. Iya, pertumbuhannya tidak mengikuti utang. Utangnya terlalu jor-joran lah kalau kita bilang. Iya. Nah, Prof, apa sih yang harus kita lakukan supaya fiskal kita nih sehat? Ya, yang harus dilakukan tentu saja bahwa kita harus mempunyai planning untuk kita punya pertumbuhan ekonominya. Ya. Kalau zaman SBY itu kan sempat ada yang 6% lebih gitu kan ya, sampai ada yang pernah 7% gitu kan. Nah, kita ini inilah salah satunya kita juga bisa meragukan apakah 5% terus gitu. Jadi ini belum terus itu. Dan 5%-nya ini luar biasa loh. Saya belum pernah lihat di negara manapun dari tahun 2015 sampai tahun 2024 itu pertumbuhannya 5%, antara 5% panjang dan by quarter. Secara triwulanan segitu. Segitu ya. Itu tidak ada gitu. Nggak ada di luar negeri. Cuma ada di Indonesia ya itu ya? Iya, kalau saya pelajari kalau begitu. Alasannya dampak COVID, Prof, masuk akal nggak? Enggak, itu kan di COVID kan kita minus berapa 3,7 ya. Nah, setelah itu di luar dari itu 5% terus kan. 5% terus. Di luar 2 tahun itu segitu gitu. Jadi ini yang anomali ya. Iya. Nah, jadi kita bisa membuat satu adalah perencanaan pembangunannya itu yang lebih baik sehingga kita punya ini, dan harus ada fiscal reform gitu. Fiscal reform. Iya, reformasi kita punya fiskal lah. Bagaimana bisa meningkatkan ini? Termasuk reformasi di aparatur. Termasuk salah satunya. Iya. Oke. Menarik ya. Sahabat Kontan, menarik sekali Prof diskusi kita pada kesempatan kali ini.
kita banyak mendapatkan insight dari Prof. Antoni bahwa memang beliau mengatakan kita sudah memasuki krisis fiskal, bom waktu yang suatu waktu bisa meledak. Dia tidak seketika meledak tapi sudah mengarah ke situ ya. Ketika utang kita tumbuh pesat, tapi ekonomi kita mandek di angka 5% ya, Prof. Defisit fiskal makin melembar, bahkan bisa nanti 4-5%. Ya kan? Bilang tahun ini 3,5%. Sekarang aja utang sudah tembus di angka 9.000, mungkin nanti bisa 10.000 triliun rupiah. Luar biasa. 7 turunan kita tidak bisa lunasi. Mending juga Prof kalau dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas. Misalnya untuk proyek infrastruktur yang benar-benar kerasa. Tapi kan ini juga banyak buat belanja rutin, buat bayar cicilan bunga utang. Buat bayar bus. Iya, buat bayar. Oh iya, itu juga belum dihitung. Ya. Iya, tahun ini aja 600 triliun, 599 triliun loh. APBN mengalokasikan untuk membayar cicilan bunga utang. Tentunya kita harus cermati bersama pengelolaan keuangan negara, karena kalau kita tidak awasi, tidak kita berikan kritik yang membangun ya, maka beban fiskal ini akan menjadi beban kita semua. Oke, Sobat Kontan, sampai jumpa dalam podcast yang akan datang. Salam. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.